Hello good people, jumpa lagi dengan saya Budionoli, Winmax Property. Kali ini saya akan coba membahas mengenai tiga hal. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua berbicara mengenai finansial, yang ketiga mengenai properti. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah hari ini, bahwa setiap orang yang keluar harus memakai masker. Saya juga ikut mengingatkan kepada good people yang melihat video ini, pakailah masker pada waktu Anda keluar atau ke tempat publik. Kenapa? Karena pada waktu kita berbicara, kita mengeluarkan ludah. Dan sebetulnya ini sudah saya sampaikan di WhatsApp saya, di story saya, sama di story Instagram saya, bahwa saya sangat tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa hanya orang sakit yang memakai masker. Sejak awal, staf-staf di kantor saya sudah siapkan masker, dan saya katakan bahwa penyakit ini bisa tanpa gejala. Kita nggak tahu apakah kita ini terkena COVID ataukah tidak. Tapi kalau kita memakai masker di tempat umum, di tempat keramaian, otomatis kita mencegah supaya air ludah kita ini waktu berbicara tidak keluar, sehingga tidak meninggalkan jejak yang nantinya bisa menulari orang lain. Tidak berjabat tangan itu gampang, tidak berpelukan itu mudah, tapi kalau tidak berbicara itu susah, apalagi untuk orang Indonesia. Mari kita berusaha menjadi orang yang disiplin dan tidak merugikan orang lain. Bagi Anda yang pimpinan di perusahaan, disiplinlah dan berikan contoh, dan wajibkanlah, bahkan kalau perlu tegakkan aturan bahwa semua orang harus memakai masker. Karena Anda tahu bahwa orang-orang di sekitar kita banyak sekali yang tidak disiplin, yang menggampangkan dan meremehkan. Itulah penyebab COVID bisa berlangsung dalam waktu lama. Kita semua ingin COVID ini bisa selesai supaya ekonomi bisa pulih dan aktivitas bisa kembali seperti semula. Yang kedua, saya akan bicara mengenai masalah finansial. Bagaimana kita mengatur keuangan kita, terutama dalam masa-masa COVID-19 ini. Dan terutama bagi Anda yang memiliki bisnis yang terhantam dengan COVID-19 ini. Ya, ada tiga hal yang harus Anda tuju, dan ini berurutan. Ya, saya ucapkan selamat kalau Anda masuk kategori yang pertama ini, yaitu Anda pebisnis atau pekerja, ataupun apapun bidang usaha Anda yang memiliki keamanan finansial. Saya ucapkan selamat. Karena dalam masa COVID-19 ini Anda bisa tarik nafas panjang. Apa itu keamanan finansial? Anda memiliki saldo tunai, cash money, hari-hari ini cash is king, yang mampu menghidupi operasional cost hidup Anda, living cost Anda, itu paling tidak sampai akhir tahun. Yang kedua, kalau Anda memiliki keamanan finansial dari segi pendapatan, yaitu Anda memiliki passive income yang tanpa Anda bekerja, tanpa bisnis Anda bekerja pun, dia menghasilkan income untuk Anda. Saya sudah membangun passive income saya ini sejak 10 tahun yang lalu. Sejak tepatnya tahun 2010 saya lakukan. Mulai saya membeli properti, karena saya suka properti, saya beli properti. Saya beli properti, saya beli sebagian saham, ya, yang perusahaan-perusahaannya blue chip. Nah, sehingga saat ini properti ini menghasilkan passive income untuk saya, dan seluruh properti saya hari ini tersewa. Sehingga penghasilan income dari properti ini mampu menghidupi living cost saya setiap bulannya, bahkan lebih. Di luar dana tabungan deposito, obligasi, saham, dividen dari saham, dan macam-macam, ya. Nah, bersyukurlah bagi teman-teman yang memiliki dan sudah membangun jaringan passive income-nya. Anda termasuk dalam kategori yang aman secara finansial. Dan saya yakin Anda mampu melewati COVID-19 ini dengan baik, ya. Saya tidak berbicara COVID-19 ini baru selesai Desember, tidak. Kita tidak berharap. Tapi kita harus menyiapkan yang terburuk. Karena COVID-19 ini ada masa puncak, lalu ada masa pemulihan. Saat masa pemulihan ini pasti akan ada orang yang terkena lagi sedikit, lalu nanti hilang. Dan itu masa pemulihannya akan berlangsung mungkin hampir sama dengan masa menuju puncaknya. Nah, sekarang kalau Pak Budi, saya nggak punya dua hal ini. Saya tidak punya keamanan finansial. Apa yang harus saya lakukan?
sedangkan pengeluaran tetap harus saya bayar, hutang tetap harus saya bayar, ada bunga yang harus berjalan, atau bahkan nggak punya hutang tapi ada bulanan rutin yang harus saya keluarkan. Anda harus lakukan yang ketiga, yaitu apa? Mencari side job atau side income. Pada waktu Anda mau mencari side income, Anda harus bisa kesampingkan segala hal negatif. Nggak bisa, nggak mampu, mengeluh, dan segala macam. Hari ini kalau Anda mau cari side income, follow the money. Ikuti uang pergi kemana. Hari ini uang pergi ke dua aspek paling banyak. Yang pertama adalah aspek pangan. Kalau ada sandang, pangan, papan, aspek pangan. Anda bisa jual sayur, jual telur, jual vitamin, jual beras, minyak goreng, dan macam-macam. Yang kedua adalah di bidang kesehatan. Anda jual vitamin, Anda jual obat-obatan, dan segala macamnya. Pembersih, pengharum ruangan, ya, semua yang berbau tentang kesehatan. Kalau Anda follow the money, Anda ikuti, Anda bisa dapat uang di situ. Beberapa staf saya di kantor, dia mencoba menjualan masker, ternyata jualannya lakunya cukup mampu menghidupi, bahkan lebih besar daripada standar UMK yang ada di Surabaya. Jadi kalau Anda tidak punya dua jaminan keamanan finansial ini, passive income tidak punya, cash money juga tidak punya, ya sudah, jangan gengsi. Lakukan yang ketiga, yaitu apa? Side job, side income. Karena kita tidak tahu sampai kapan, terutama bagi Anda yang bekerja, perusahaan Anda mampu membayar kita. Karena kita nggak tahu, tepinya ini masih belum kelihatan. Ibaratnya kita masih di tengah-tengah laut COVID, tapi daratannya kita belum kelihatan. Jadi Anda harus mulai siap-siap dan jangan mengeluh. Mulai Anda hitung berapa pengeluaran rutin bulanan Anda yang untuk hidup. Jangan bicara tentang yang cicilan mobil, cicilan motor, jangan. Apalagi kalau Anda pekerja, lalu perusahaan Anda membutuhkan kooperatif Anda hari ini, mungkin dia bertanya atau HRD-nya tanya, hari ini ada pemotongan salary sekian, atau ya coba Anda hitung, ya betul-betul yang untuk makan, yang untuk cicilan lain kalau bisa pending dulu. Kalau Anda mampu bayar. Kalau Anda tidak mampu ngepres, pending dulu, ya tidak usah malu. Datangi banknya, minta pengajuan, minta keringanan, ya jangan sampai gara-gara gengsi Anda tambah kejeblos, ya. Kalau ada orang yang bilang kalau Anda pengusaha, lalu Anda lihat cash flow Anda tidak cukup, hanya bisa untuk 2 bulan, putar otak, cari cara supaya bisa jadi 6 bulan. Cari cara, ajak diskusi karyawan Anda, ajak ngomong dari hati ke hati. Kira-kira yang bisa dibayarkan supaya mereka tetap bisa makan itu berapa? Ya, kalau ada yang mereka mengatakan bahwa ada cicilan mobil, cicilan motor, cicilan laptop, cicilan Netflix, dan lain sebagainya, minggirkan semua dulu, minta kooperatif dari mereka. Tapi jangan langsung diputuskan mendadak. Jangan langsung tiba-tiba Anda putuskan lewat pengumuman. Ajak bicara dari ke hati, ya. Hitung pengeluaran makan mereka berapa, biaya harian mereka berapa, ya. Lalu ada uang sekolah berapa, ya. Nah, bahkan kalau kondisi ini tambah parah, mungkin uang sekolah juga bisa minta keringanan. Karena saya yakin sekolah akan mengerti kondisi saat ini. Jadi, bagi para pebisnis, gunakan hati tapi juga gunakan otak, ya. Jangan karena Anda tidak tega, lalu Anda malah membuat lifetime perusahaan Anda yang tadinya bisa 6 bulan, malah jadi 3 bulan. Dan mulai dari diri Anda sendiri dulu. Kalau Anda tidak mau, ya jangan buat karyawan Anda melakukan hal itu. Mulai dari leader-leadernya dulu. Hari inilah kemampuan leadership kita betul-betul diuji. Ada juga yang bertanya kepada saya, apakah saat ini momen yang tepat membeli saham, memasukkan uang ke saham. Sekali lagi, cash is king. Kalau Anda punya cash yang banyak, terserah. Up to you, ya. Tapi ingat, cash Anda harus bisa menghidupi minimal sampai bulan Desember. Kalau sudah sampai Desember, Anda aman sekali. Atau bahkan yang tanya ini adalah orang yang punya passive income. Wah, dia tiap bulan tetap dapat hal yang rutin, ya. Situ juga nggak masalah. Tetapi pesan saya satu, jangan menangkap pisau yang jatuh, ya. Ini kalau pisau jatuh, jangan Anda tangkap. Kalau Anda tangkap, maka Anda akan terluka. Biarkan jatuh dulu sampai di bawah, ya, baru nanti Anda tangkap, ya. Nah, itu salah satu prinsip sih di dunia saham, ya. Semoga bermanfaat.
Yang ketiga, kita bicara mengenai kondisi properti. Sebetulnya mau properti baik, mau properti jelek, agen itu nggak masalah. Kalau properti lagi bagus, ekonomi lagi bagus, uang lagi banyak, penjual adalah raja. Harga dinaik-naikkan terus, nggak mau turun-turun. Agen yang megang banyak listing, dia yang banyak ketiban rezeki. Tapi pada waktu kondisi sebaliknya, pembeli yang jadi raja. Dan agen yang megang pembeli, yang memiliki calon buyer, itu yang mendapatkan ketiban rezeki yang paling banyak. Jadi sebetulnya, kondisi saat ini bukan kondisi yang saya katakan mudah atau lebih mudah dari sebelumnya. Kondisi ini tetap kondisi yang struggle dan kita harus survive. Agen properti harus bisa survive. Sebetulnya di dunia agen properti ini yang paling susah adalah kalau kondisinya kondisi transisi. Penjualnya merasa properti bakal naik, tapi nggak naik-naik. Lalu pembeli merasa properti bakal turun, tapi nggak turun-turun. Jadi wait and see. Nah ini yang paling susah untuk agen properti, yaitu masa transisi COVID ini. Saat ini kita tahu bahwa properti nggak tahu. Menurut penjual sebagian setelah COVID naik kok, ya. Ada sebagian untuk pembeli ini akan turun, tapi penjualnya belum mau turun, jadi kuat-kuatan. Nah ini yang kondisinya sebetulnya membuat kita nggak bisa jualan. Tapi kalau lebih baik ndang turun sekalian atau ndang naik. Kalau naik berarti penjualnya raja, kita cari banyak listing. Kalau turun pembelinya raja, cari banyak buyer. Hari ini saya tanya, kalau dari pengalaman saya sendiri dan kantor saya, penawaran banyak masuk. Negosiasi terjadi. Ada belasan properti yang sedang dinego dan selisihnya sedikit. Tapi penjualnya suruh turun juga masih ngomong bahwa wah kemurahan, nanti tunggu COVID ini pasti akan mau pembelinya. Pembelinya juga sama, habis COVID tambah turun loh ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah bagi Anda investor, bagi teman-teman yang memiliki liquid money, kalau Anda punya dana cadangan lebih, hari ini sebenarnya saat yang tepat untuk membeli properti, karena properti adalah salah satu tempat yang teraman selain emas untuk meletakkan uang. Hari ini kita tidak tahu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah apakah berdampak kepada instrumen bank ataupun non-bank. Kalau kita taruh uang kita di tempat-tempat tersebut dan terjadi ras, otomatis uang kita bisa hilang. Karena yang dijamin oleh LPS hanya 2 miliar. Tapi kalau kita taruh di properti, walaupun tidak naik, tapi propertinya tidak hilang. Oke, sekian dari saya teman-teman. 3 hal itu yang mungkin kita bisa jadikan inspirasi dan menjadi motivasi bagi diri kita. Sampai ketemu di video lain berikutnya, dan jangan lupa subscribe dan berikan tanda like. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis, tapi tetap waspada. Salam sekarang pasti bisa. Budiono.